Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Tetra, gimana nih kabarnya kali ini? Alhamdulillah kembali Tetra Bicara hadir menemani teman-teman semua tentunya di podcast Tetra, tempat semua informasi tentang Tetra dan support sistemnya dijahit jadi satu di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra. Teman-teman, hari ini seperti biasa kita selalu menghadirkan tamu-tamu spesial yang akan mengisi ruang bicaranya Tetra Bicara. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka Tak sayang. oh, tak sayang. Saya pikir taruh. Dan hari ini please welcome ada Bapak Nur Iskandar dan Ibu Neneng Riana Sari. Boleh keprok-keprok dulu? Keprok. Nih. Dipaksa ya. Pak Nur Iskandar, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ibu Neneng Riana Sari. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah Luar biasa hari ini. sehat. Terima kasih Sehat. banyak sudah hadir di Tetra Bicara Ya. kali ini. Jadi sesuatu yang sangat spesial bagi kami kehadiran dua orang paling sibuk seantero Kota Pontianak dan Jagat Maya sepertinya. Sedang banyak gate yang sedang disiapkan Iya. ya Pak Nuris dan Bu Neneng. Tentunya Iya. di akhir tahun 2025. Iya, dengan berbagai macam program yang ada dan paling goalsnya itu yang Sobat Tetra mungkin sudah banyak banget juga ngelihat berseliweran di mana-mana ini ya, giat Hartunas gitu ya, Hari Pantun Nasional. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang itu. Terus apa sih sebenarnya hubungannya Hartunas sama Tetra? Ada apa ini gitu? Taruh. Ada apa ya? Taruh gitu ya. Ada apa nih? Nah, itu yang akan kita bagikan informasinya. Kalau kita mau udah tahu ya, udah sama-sama tahu gitu. Tapi Sobat Tetra belum pada tahu. Dan tadi seperti yang disampaikan, tak kenal maka tak sayang. Saya sudah mengenal Pak Nur Iskandar. Saya sudah sangat mengenal Ibu Neneng Riana Sari juga. Tapi sepertinya Sobat Tetra yang nonton, kolega-koleganya Tetra juga yang sudah menonton ini belum kenal mungkin secara utuh. Walaupun dua orang ini sudah most famous people in the world gitu. Wes, gila. Gaji naik nih. Naik ya. Wah. Waduh. Silakan Pak Nur Iskandar. Saya sering memanggil beliau dengan Bang Nuris. Jadi Bang Nuris aja biar lebih familiar. bondingnya lebih dapat Karena ya. kalau adik-adik yang masih belajar bicara, Nuris itu jadinya nulis. Nulis iya. Om nulis. Nulis. Betul. Sekarang nggak bisa R-nya. Nulis iya. iya. Betul. Nanti Itu kalau udah masuk SMA Tetra, nulis. Betul. Betul sekali. Silakan Bang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Alhamdulillah lahir di bumi Katulistiwa ini menyenangkan. Alhamdulillah. Karena di tengah-tengahnya tulis. Iya. Tulis. Tulistiwa. Jadi kalau anak yang lahir di kolong langit Kota Pontianak, ya haram hukumnya tidak jago di bidang tulis-menulis. Masya Allah. Ya, saya lahir di pinggiran Kota Pontianak, nyaris Nyaris. terlempar Bu Terlempar. ke Kabupaten Kuburaya. Jadi dibelah oleh anak sungai, Anak sungai, Kapuas, namanya iya. Sungai Raya Dalam. Sungai Raya Dalam. Ya, disingkat Amsterdam. Ahmad Yani masuk Sungai Raya Dalam. Saya. Karena dia bertetangga dengan Paris Agusi dan disingkat Paris. Iya, jadi wilayah harus Eropa ya. Eropa. Harus Eropa. Jadi dunia model, dunia fashion, dunia kepenulisan memang cocok. cocok. Itu Pas. tahunnya 74. Oh, Masya Pada waktu Allah. itu jalan masih ekor tikus pun belum Bu, masih jalan anak sungai. 74, tapi saya udah lahir tuh. Sudah lahir ya Bu ya? Saya 68. Ibu tapi mungkin di Jawa Barat. Iya, saya tapi sudah mengenal. Tapi memang jodoh. Ada Bakalan, ada Serdam. Jodohnya itu kita orang Barat Bu. Jawa Barat, Kalimantan Kalimantan Barat. Klop. Dan di tahun 74 itu lahirnya lewat badan sungai itu Iya. di bawah pakai sampan. dayung, Pakai dayung. kemudian menelusuri Sungai Kapuas, lahirnya di Sungai Jawi. Jauh ya. Pakai sungai-sungai semua. Iya, karena nggak ada jalan Ahmad Nggak Yani ada. kemana. Jalan Tanjung Pura masih sepi. Iya. Berarti kalau di Jawa Barat tuh namanya cai. Rumah sakit Sudarso belum dibangun Bu, masih Oh, pohon belum berengas. ada. Berantu Bu lewat situ. Saya takut keluar dari kota.
Ini bisa satu buku nih, satu buku nih. History. Ya, lahirlah tahun 74 di bulan Februari tanggal 13 bersama bidannya itu perawat-perawat Belanda, Bu. Masya Allah. Karena Emang kita orang barat. di Rumah Sakit Sungai Jambi itu kan Iya. rumah sakit misionaris. Betul. Jadi lahirlah di tangan bidan-bidan Eropa yang cantik-cantik, udah main mata. Bu. Ayo. Luar biasa ya. Iya. Begitulah kisah awal Iya. kelahiran. Kemudian hubungannya tadi dengan ini Bang Nuris dan giat Hari Pantun Nasional. Mungkin boleh dibagikan sedikit nih, Bang. SMA 4 ini SMA yang istimewa di mata Hari Pantun Nasional, bahkan Hari Pantun Dunia. Maaf. Tolong tadi diulang kembali lebih Lebih jelas. Iya. Jadi SMA berapa tadi? Stabilo, Bu, ya. Iya, betul. SMA Tetra atau SMA Negeri 4 ini adalah SMA yang istimewa dalam Luar sejarah biasa. Hari Pantun Nasional dan Hari Masya Pantun Allah. Dunia yang ditabalkan oleh lembaga PBB untuk pendidikan, sains dan kebudayaan. Wow. UNESCO. Tepuk tangan dulu sekarang wajib. Dan itu UNESCO ya. kantor pusatnya di Paris, Prancis, Eropa yang tadi kita bicarakan, Bu. Paris pada Dajusin. Oh iya, jadi pas Ini ya, benar-benar kalau- Paris ya, benar-benar Prancis ya, bukan Iya. Paris Hajus. Semuanya tidak jauh dari SSS. Ya. Nuris Nah, Prancis. pantun ini pada tahun 2020 diajukan oleh Asosiasi Tradisi Lisan yang di Kalimantan Barat punya perwakilan berkantor di Majelis Adat Budaya Melayu. Majelis MABM. Adat Melayu, Budaya budaya Melayu. Melayu. Oh, sudah ada ya. Nah, di sana berhimpunlah para sastrawan budayawan, antara lain Profesor Khairil Effendi. Beliau memang guru besar sastra Kawakan di Kalimantan Betul, Barat, betul. dan rahim intelektualnya di FKIP, Iya. di mana Ibu Ai ini adalah alumni Iya. dari Sangga Dari Kipra, Sangga dari Kipra. Himbasi, dari sastra. Nah, terkoneksilah itu. Iya, dan beliau itu pembimbing saya. Ya, kepala sekolah Luar sebelumnya biasa. juga, kalau nggak salah juga alumni FKIP Bahasa Indonesia juga, Ibu Fatmawati. Bu Hernia Masita juga. Ya, Ibu. Jadi SMA Negeri 4 ini memang sudah SMA Susastra. Susah. Susastra. Khusus tetra. Sustetra. Psikologi yang sangat apik. Dan itu harus memang Iya. disesuaikan, dipaksa sussastra. Oke, Iya. saya terima. Jadi Sama Bang, dengan Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Iya. Iya, harus, iya. Itu memang kolaborasi yang kaderullahnya Allah itu Apik betul-betul. sekali. Iya, Ya, cantik Bu, sekali. coba lihat Bu ya, cocokologinya. Maksudnya lihat Tetra tuh lihat saya gitu. Iya, betul. Karena indah sekali. Sastra itu indah, halus, lembut ya. Nah, beretika. Beretika. Santun. Dan pasti bisa. Pasti bisa. Tetra bisa. Tetra juara. Tetra Masuk. juara pasti bisa. Masuk, Pak Eko. Jadi begini, berlatar Kak, FPBM tuh ya tadi ya. Jawa Barat, Kalimantan Barat itu cocokologinya memang dinubuatkan oleh sejarah. Oke. Karena ibu kota kita DKI Jakarta, maka Jawa Barat ibu kota berkesenian, berkebudayaan, ekspresi seni budaya. Reservasi ibu kota tuh ada di sana. Nah, ketika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, di baratnya lah kita ini. Masya Allah. Tetra inilah yang melahirkan Oke. generasi-generasi calon Iya. menteri, calon presiden, Amin, ya calon Allah. gubernur, calon apapun Amin. yang punya rasa sastra, kemudian intelektualnya Eropa, kemudian karyanya untuk Nusantara. Masya Allah. Ibu Neneng punya peran. Luar biasa. Dan tidak dipaksa. Tidak dipaksa, sukarela, ikhlas. Pahalanya Ini saya kayaknya nggak perlu aja di sini ya, ngobrol berdua aja nih kayaknya. Jadi mewakili lembaga MABM dan serumpun berpantun untuk hadir di sini bicara tentang Hartunas ya Bang ya. Tadi Bapak Nur Iskandar sudah kita dengar jejaknya. Ibu yang sebelah kita ini kan belum kita dengar nih. Ya kalau di Tetra mah udah Bu Neneng, udah hits langsung gitu ya. Pejamata juga udah tahu Bu Neneng gitu. Nah silakan. Bu Neneng ini siapa sebenarnya? Saya harus mengenalkan ya. Iya. Mudah-mudahan yang sudah mengenal saya tidak bosan-bosannya mengenal saya. Saya aja kenal nggak bosan. Jadi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tadi Bang Nuris itu katakan itu tidak lepas dari semua kasih sayang dari Allah. Kita dipertemukan dengan skenario yang begitu indahnya.
Tadi Bang Nuris mengatakan bahwa saya sangat bangga lahir di bumi Katulistiwa dengan aliran sungai yang demikian sehingga saya bisa mengeluarkan yang namanya budaya berpantun. Kalau Bang Nuris itu sangat bangganya, cuma sangat bangga. Kalau saya sangat bangga sekali. Saya bukan orang Katulistiwa, bukan terlahir di Borneo, tetapi saya adalah bagian dari bumi Katulistiwa dan Borneo. Dengan hijrahnya saya ke sini, saya sekarang mengenal itu yang namanya banyak sekali warisan yang bukan berbentuk benda ya, warisan Budaya tak benda itu ya ini yang mengajarkan kita bagaimana bahwa kita saling satu sama lain, saling keterkaitan dengan kolaborasinya dan tanpa adanya paksaan melalui satu pantun. Keren. Saya sangat bangga loh. Saya bukan orang Katulistiwa Borneo, tapi sekarang label saya sudah Katulistiwa. Bahkan saya kalau pulang ke Jawa Barat itu saya sengaja membawa makanan-makanan khas Kalimantan, contohnya daun kesum. Dan saya paksa keluarga saya memakan bubur pedas. Awalnya pertama memang aneh, tetapi karena saya anak pertama yang biasa memaksa adik-adik saya makan, dan sekarang setiap pulang saya harus bawa bubur pedas. Ketagihan. Yang kedua, bumi Katulistiwa ini luar biasa dengan panoramanya, dengan destinasinya. Sehingga kalau Bang Nuris tahu tuh desain untuk seragam Tetra sekarang yang batik itu penuh filosofi tentang bagaimana bumi Katulistiwa. Ada aliran sungainya, ada mataharinya, ada kandungan mineralnya, ada kebudayaannya, warnanya, kemudian garis Katulistiwa itu semua ada. Nanti tolong Bu Ai, ada kesempatan kita membedah batik Tetra itu seperti apa. Kayaknya gitu ya, cukup ya. Soalnya sudah tadi, jangan lama-lama Bu Neneng. Siap. Terima kasih. Jadi Bu Neneng ini siapa ya di Tetra? Tadi belum disampaikan ya. Saya di Tetra itu masih berstatus PLT, kepala sekolah dari tahun kemarin, tepatnya 1 Juli 2024, dan sampai hari ini dari Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat masih mengamanahkan saya sebagai pejabat sementara untuk kepala sekolah. Karena amanah tidak ada kata tidak mau dan harus. Karena amanah juga saya punya kebijakan mana yang harus kami dahulukan, yang diprioritaskan. Salah satunya adalah program berpantun nasional. Jadi saya itu kepala sekolah ya. Oke, Insya Allah. Saya tanda tangan Ibu. 17 Desember kemudian ditetapkan nih Bang akhirnya oleh Menteri Kebudayaan ya sebagai Hari Pantun Nasional. Nah, ini kan kalau kata orang Sunda tuh, sebelah kita ada orang Sunda nih, nggak ujuk-ujuk gitu, nggak tiba-tiba gitu ya Bang ya, tiba-tiba ditetapkan 17 Desember sebagai Hari Pantun Nasional. Pastinya ada proses panjang sebelumnya. Pernah saya dengar juga diajukan gitu ya sebelumnya untuk jadi warisan budaya tak benda asal Indonesia kalau tidak keliru, kemudian hari ditetapkan oleh UNESCO. Nah, boleh dikisahkan sedikit nggak nih Bang? Kenapa kemudian 17 Desember jadi Hari Pantun Nasional, latar belakang pergerakannya seperti apa? Mungkin boleh disampaikan sedikit Bang. Memeras peristiwa sejarah dari 2012 hingga 2025 ini ya. Sebentar Bang, jadi berapa tahun tuh? Dari 2016 Bu, ya 9 tahun. Ya, ya, peristiwa panjang ini mengusulkan Hari Pantun Nasional dan juga kembaran dengan Hari Pantun Dunia. Kisahnya adalah pada tanggal 7 Juli Menteri Kebudayaan Dr. Fadlizon menandatangani surat keputusan Hari Pantun. Hari Pantun. Iya. Tidak disebut nasional atau dunia Hari karena Pantun memang memeluk keduanya. Nah, kenapa ada surat keputusan dari Menteri Kebudayaan untuk memperkuat kohesi sosial pantun sebagai warisan budaya tak benda
milik Nusantara yang diusulkan oleh Indonesia bersama Malaysia secara formal, tetapi yang non formalnya ada Thailand, ada Filipina, ada Brunei. Hanya karena administrasi kenegaraan mereka tidak ngejar, kalau Indonesia ini simple, cepat. Kemudian disusul sama Malaysia. Inilah joint nomination atau pengusulan bersama WBTB di UNESCO di dunia yang antar negara. Biasanya satu negara saja mengusulkan satu warisan budaya tak benda, tapi ini menunjukkan bagaimana pantun menjadi wasilah kebersamaan. Pantun itu selalu hadir menceriakan, menggembirakan. Di mana ada keramaian, di sana pantun dilantun. Di mana ada pendidikan, di situ pantun menuntun. Di mana ada nasihat, di sana pantun bersopan santun. Masya Allah. Oleh karena itu, pantun sejak berabad-abad yang silam, dari masa kerajaan Sriwijaya, kemudian sampai ke Malaka, sampai ke Majapahit, sampai ke kekinian, itu menjadikan perdagangan antar pulau, bahasa Melayu menjadi lingua franca karena mudahnya belajar bahasa dari pantun. Sekarang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, juga diakui oleh UNESCO. Pantun dipelajari di 34 negara menjadi pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Kalau di pelajaran bahasa Inggris ada TOEFL, maka bahasa Indonesia ini ada TOEFL dengan kurikulum pantun. Oleh karena itu SMA Negeri 4 sejak tahun 2020 terlibat intens menyiapkan kader supaya pinter berpantun, filsafat pantun, etika pantun, menjadi pemantun, budaya pantun, penulis pantun, dan juga akan launching buku di Hari Pantun. Satu-satunya sekolah yang menyambut Hari Pantun Nasional hanya SMA Negeri 4. Tidak bisa ditutup-tutupi. Ini fakta sejarah. Walaupun sosialisasinya sampai ke Radio Idola Semarang, di RRI Pusat Jakarta untuk seluruh RRI di seluruh Indonesia, dan dipancar teruskan ke gelombang yang bisa menangkap di seluruh dunia. SMA 4. Jadi SK itu ditandatangani pada tanggal 7 Juli. Pengusulannya berdasarkan riset akademik diperkuat melalui seminar nasional. Perlunya Indonesia memiliki Hari Pantun karena penutur bahasa Melayu Indonesia yang terbesar 290 juta jiwa. Malaysia sekitar 20-30 juta jiwa saja. Singapura kecil lagi, Filipina kecil. Penutur Melayu itu sampai ke Madagaskar. Nah, Indonesia yang terbesar. Oleh karena itu diputuskan di dalam rekomendasi seminar perlunya Indonesia memiliki Hari Pantun sebagai Hari Pantun saja. Hari Pantun. Tanggalnya untuk Hari Pantun Nasional ketetapan UNESCO, sehari sebelumnya Serumpun Berpantun terbentuk dari Pulau Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Kemudian Kalimantan, itu pulau terbesar di dunia, terdiri dari 3 negara. Ada Brunei, ada Indonesia, ada Malaysia. Dan pengguna pantun aktif membentuk diri menjadi komunitas pantun dengan nama Serumpun Berpantun. Serumpun itu family, Serumpun itu keluarga, Serumpun itu bangsa, Serumpun itu kita yang berhimpun. Kemudian tak sah orang Melayu kalau ketemu tak ada berpantun. Melamar berpantun, menikah berpantun, khutbah berpantun, ceramah berpantun. Jadi sampai ke kegiatan kenegaraan berpantun. Pak Jokowi berpantun. Ketika habis rekomendasi itu, kita kirim ke Sekretariat Negara, KSP dulu ya, Kantor Sekretariat Presiden, Pak Muldoko. Kita kirim, kemudian 2 hari berikutnya Jokowi berpantun di IKN. Kemudian sekarang Ketua DPR RI berpantun, MPR RI berpantun, Menteri-Menteri, Presiden pun berpantun, Pak Prabowo. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Kalau punya teman yang baru, teman lama dilupa jangan. Itu pantun favorit Pak Prabowo. Sampai notis itu filosofis sekali. Betul. Jadi kalau kami kenal SMA Negeri 4 dilupa jangan. Jangan gitu ya. Oke, begitu perjalanannya ya Bang ya, sampai adalah tanggal 17 ini sebagai tadi Hari Pantun saja nasional. Awalnya, kemudian Hari Pantun Nasional. Ke Hari Pantun itu ditetapkan untuk menjangkau dunia dan Indonesia sebetulnya ya. Kemudian 17 Desembernya Hari Pantun. Sebagaimana Hari Batik orang berbatik. Sebagaimana Hari Silat orang bersilat. Ketetapan Hari Pantun ada tanggalnya, maka di hari itu orang akan tuibonais berpantun, berkreasi dengan pantun. Kalau itu dikumpulkan,
itu menjadi khasanah filsafat pengetahuan yang luar biasa. Betul. Karena pantun itu terdiri dari pembayang dan isi. Pembayangnya apa yang dia dengar, apa yang dia Betul, lihat, betul. itu istilahnya mereklamasi pengetahuan dia. Kemudian dari sana dia secara sastrawi memasukkan pesan-pesan dia. Benar. Sesuai Di dengan bagian tingkat isi. umurnya. Benar. Jadi ini adalah khasanah kearifan lokal masyarakat Nusantara yang menyimpan pengalaman-pengalaman hidup, nasihat-nasihat berkesan agar kesalahan-kesalahan tidak terulang. Salah satu contoh pantunnya adalah kukuh rumah karena sendi, Lawar. rusak sendi, rumah binasa. Lawar. Kukuh bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. Masya Allah. Ini saya akan terus tepuk tangan ini ya. Luar biasa dua nih. Saya ditegang. Itu kan pesan relevan, Bu. Betul. Dari sejaman berabad-abad yang Iya. lalu sampai sekarang. Kalau bangsa ini berbudi, maka bangsa ini akan kokoh. Dengan penetapan Hari Pantun Dunia dan Hari Pantun Nasional, itu akan menjadi akselerator negara Republik Indonesia menjadi negara adidaya dalam hal budaya, dalam hal bahasa, dalam hal kehalusan budi. Betul. Dan SMA Negeri Tetra menjadi sekolah favorit dengan berbagai prestasi, Iya. didukung oleh keluasan hati karena dia halus lembut dengan Iya. sastrawi. Support terhadap budayanya luar biasa. Baik ke Nanti dulu saya Pantun. masih luar biasa. Oh iya, wah, lanjut. Artinya gini ya Bang Nurus ya. Artinya melalui pantun seperti kita menasehati tanpa menggurui. Betul. Dan itu kan efektif menurut ilmu pendidikan. Benar. Itu dan keren itu. Benar. Jadi kan dalam pendidikan kan bukan hanya mengajar, Iya. mendidik. Ya. Jadi kalau kita lagi aduh mahasiswa berpantun lah. Iya. Kalau kita juga dengan sesama teman mau menasehati tanpa menggurui berpantun lah. Betul. Cocok. Cucuk meong. Ini karena di Hari Pantun Nasional dan Hari Pantun Dunia SMA Negeri 4 mempelopori terbitnya buku pantun yang dikarang oleh siswa oleh Sivitas Akademika, maka SMA Negeri 4 akan menjadi laboratorium UNESCO untuk melestarikan dan pemajuan kebudayaan sesuai dengan sastra lisan pantun yang telah ditetapkan WBTB UNESCO. Luar biasa. Ada Tetra, ada Ada SMA Tetra, 4. ada SMA Sudah 4. mengukir Saya ada sejarah di kekhawatiran situ. nih, Bang Nordis lagi itu. Kalau guru-guru teater itu sampai diundang ke Perancis sana. Kekhawatiran Kira-kira atau keinginan ya? diizinkan nggak ya nanti ya jadi Pak Presiden? Kita bisa Drama dimulai. komunikasikan, Bu, karena UNESCO bisa mengundang SMA Negeri 4 sehingga visanya mudah keluar karena ada undangan. Itu dia. Kemudian dananya bisa kita cari, Bu. Nyelam cari ikan. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini semuanya. Pasti mendengar, Iya, insya Allah. Karena insya Pak Allah. Prabowo itu Amin. mendengar semua cerita rakyatnya. Karena Pak Prabowo akan memberikan presiden lecture tentang pantun. Masya Allah. Di tanggal 17 Di nanti. tanggal 16. Oh, 16. Oke, Hari baik. Pantun Dunia karena beliau selalu berpikir tentang geopolitik, geoekonomi, geokultural Baik. atau geobudaya. Ini nanti akan dibuat riset geopantun Nusantara, Bu. Jadi data geospasial, misalnya suku Papua berpantun begini, Yap. yang Nusa Tenggara Ya, Barat yang pantunnya Bugis, begini, ya kan? yang Sunda, Bu, si sindiran, Betul. itu lagu Bui Bui Bulan itu pantun. Iya, Bubui Bulan memang. Bui Bui Bulan, Iya, Bui Bui Bulan, Sangrai Bintang, Bintang. Panon Poe Disa Sate. Itu ternyata adalah metafor bulan, kemudian mengsangrai bintang, menggoreng bintang, kemudian Bayangkan. matahari di Matahari sate. di sate. Itu metafor sekali. Betul, betul. Seperti dari Batu Ampar ke Desa Kapur, teruskan sama lagi. Bumi ku tepuk, langit ku tampar, sungguh aku tak percaya lagi. Itu kalau marah. Bu. Itu kan metafor. Bumi ku tepuk, langit ku tampar. Itu betapa besar tangannya. Nah, itu kan bagaimana bulan, kemudian bintang disangrai, kemudian matahari disate. Jadilah gedung sate. Luar biasa. Jadi seperti ini Bang ya, pantun itu bukan lagi milik satu suku gitu, Tidak. tapi sudah senusantara bahkan sedunia. Ya. Dulu katun Disusun-susun. Kini Sekarang katun, katun rata bersulam. bersulam. Dulu pantun di dusun-dusun, sekarang pantun semesta alam. Masya Allah. Bisa saya. Bisa saya. Dan pantun bisa dalam bahasa Inggris, Bu Ai. Iya. Dalam struktur tertentu, misalnya, this is a pen. This pen is blue. How do you do, friend? I want to know from you. Iya. Banget.
berarti tidak harus bahasa Indonesia. Tidak, Iya, kan? makanya Semesta dipelajari alam. 34 bahasa Betul. sekarang. Wah, Semesta alam. berarti integrasi mata pelajaran kan kalau di tetra kan baru bahasa Indonesia dengan Ternyata muatan bisa lokal. bahasa Inggris. Bisa. Nanti catat. Apalagi bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab ini kan pantun ini syair. Syair lama kemudian menjadi pantun. Iya. Dan itu kan diperlombakan sastra syair di Ka'bah itu. Iya. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu BBBB atau AAAA itu hukumnya. Jadi gurindamnya tuh tersusun ya. Makanya Masya Allah, tabarakallah, Al-Quran itu Sastrami sekali. Makanya orang yang belajar di pantun akhirnya makin dalam dia Makin mempelajari dalam. Al-Quran. Iya, betul. Hafal pantun, hafal Quran. Luar biasa, syair yang sempurna. Dunia akhirat. Dunia akhirat, Iya. Bu. Tadi Bang Nuri sudah menceritakan. Nah, tadi disebut banyak sekali tetra gitu Iya. ya. Nah, Bu Neneng sebagai PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, ini tetra udah makin sering disebut gini ya, dikait-kaitkan dengan Hari Pantun, dengan warisan budaya tak benda gitu. Bahkan kabar terakhir yang saya dengar bahwa tetra itu lewat komunitas jurnalistiknya, jurnalis sastra Iya. itu mewakili tetra untuk melakukan liputan, dan ini menjadikan dasar nih katanya ya, lampiran yang diajukan oleh teman-teman serumpun berpantun yang sekarang manuskripnya ada di UNESCO, Museum UNESCO yang ada di Prancis. Nah, Bu Nining, ini seperti apa sih sebenarnya? Kenapa keterkaitan itu sampai luar biasa sekali, dan apa yang sudah dilakukan tetra sebenarnya gitu? Baiklah. Kami dari keluarga Tetra tidak kalah juga dengan Bang Nuris tadi, begitu panjang sama perjalanannya. Bang Nuris dari 2012. Iya. Begitu 2012, mungkin kita beda hari aja Bang. Mungkin Bang Nuris dimulainya hari Senin, kami hari Minggu. Jadi sama seperti itu, karena anak Tetra itu saya tidak bisa mengenerasikan bahwa anak Tetra itu anak yang semuanya dalam akademiknya cukup baik semua, tidak. Karena Tetra itu adalah anak-anak yang bisa dikatakan menengah. Iya. Artinya akademik hayu, non akademik juga hayu. Nah, cara untuk mendekati anak-anak, kita beri dulu kebebasan anak untuk berekspresi. Pertama dengan bahasa-bahasa yang seenaknya kan, bahasa-bahasa. Akhirnya bahasa-bahasa itu, ayo kita sama-sama susun. Setelah kita ngomong kayak tadi tuh yang A, B, B sama, rupanya pertama jadi joke-joke lucu dulu. Disitulah kami mulai, oh ternyata kalian bisa. Yuk kita sama-sama merangkai kata yang lebih baik lagi, bertutur kata yang lebih beretika lagi, sikap santunnya dikedepankan, kreativitasnya. Yuk kita lestarikan, ini yang namanya pantun. Karena saya juga pada saat itu harus belajar banyak tentang pantun, karena bagi saya pantun itu identik dengan budaya Melayu. Nah, awalnya seperti itu. Nah, kami ajak melalui Jusastra yang sampai saat ini Bu Ai sebagai foundernya betul-betul luar biasa. Anak-anak diajar dari mulai yang berantakan, dari mulai yang tidak nyambung, sampai akhirnya mulai nih tertata rapi. Kemudian kami tidak, sampai saya agak merinding waktu, oh ada di UNESCO juga sampiran punya SMA Negeri 4, itu tidak lain dari campur tangan dari komunitas yang namanya tadi Serumpun Berpantun. Tanpa izin, tanpa ngomong, rupanya karya-karya itu dikesalahan. Itu suatu tindakan yang menurut saya tanpa pamrih. Biasanya kan izin dulu ya Bu, enggak. Dan kadarullahnya itu yang membuat kita jauh lebih semangat. Begitu mendengar, oh di UNESCO ada loh karya kita sekelas dunia loh. Akhirnya yuk kita seriuskan tentang pantun ini. Maka saya mulai memberi pemetaan nih. Kalau dari Jusastra oke, tapi saya kepengennya semua warga SMA Negeri 4 ini merasakan, tersentuh, dan mau mencipta, kemudian mau menampilkan, dan akhirnya bermakna dalam kehidupannya. Dengan satu Jusastra sudah oke. Kemudian membentuk yang namanya Tetra Berpantun. Tetra Berpantun itu merupakan program sekolah yang di dalamnya ada Bapak Ibu guru, ada siswa, dan ada komite di dalamnya.
Nah disitulah kita mulailah lebih lagi intensif lagi dengan kelompok Bang Nurus yang tadi serumpun berpantun dengan budayawan Kalimantan Barat melalui kegiatan P5 waktu itu ada kearifan lokal. Di situ kita mulai yuk selain berpantun supaya lebih asik lagi, supaya lebih dapat lagi digabungkan dengan ada apa tuh tundang. Nah di dalam tundang tuh pantun bareng tundang. Kalau kemarin kan baca pantunnya tanpa musik, begitu pakai tundang mungkin Bang Nurus tidak sampai ke sini. Ada satu siswa kita ujian susah sekali, tapi begitu dia bertundang, sampai saya mencari. Saya mencari tuh anak itu. Begitu anak itu tuh, ya Allah ini anak sehari-hari Bang di kelas tidur, kemudian sehari-hari iya apa adanya saja, tapi begitu tundang dia diserahkan dan tampil di depan semua orang tua, kami suka sekali. Saya melihat semangat di sini saya ketemu titik baliknya. benar. Ternyata pembelajaran itu nggak mesti harus kita dalam satu klasikal kasihkan itu sedikit pemaksaan. Nah di situ juga saya menemukan titik balik, tidak boleh seperti ini. Silakan kalian berpantun, bertundang seluas-luasnya di area sekolah, tidak mesti harus di dalam kelas. Itu juga melakukan gerakan itu. Kemudian Bapak Ibu gurunya bagaimana seperti ini? Kami ada kegiatan misalkan setiap ada rapat atau ada event apa saja, walaupun saya pantunnya belepotan, kadang saya awalnya bisa, sambilannya nggak bisa, itu kami biasakan seperti itu. Kemudian juga setelah tahu lagi ini gebrakannya luar biasa, begitu UNESCO ada kita di sana. Suatu saat kan nggak nuntut kemungkinan Bang, orang transit mana tetra, mana SMA 4, ternyata nggak ada bukti, malu kan kita. Makanya di perpustakaan ada pojok pantun, karena kita akan membiasakan menjadi bahwa satu hari satu pantun. Tulis saja, terlepas dari pantun itu sesuai dengan aturan atau tidak, yang penting saya mencintai dulu. Ayo menulis seperti itu. Jadi salah satu kayak gitu melalui integrasi ke MAPEL, khususnya bahasa Indonesia nih. Makanya tadi Bang Nurus bilang bahasa Inggris juga bisa. Wah itu berarti lebih luas lagi ya. Integrasinya ke MAPEL. Kemudian kita juga merupakan pilot project yang muatan lokal. Nah di situ kami diambil untuk tundangnya, untuk pantunnya dikolaborasikan. Dan satu lagi nih, supaya pantun itu enak, kan katanya saya kalau membaca pantun diketawain karena lidahnya belum cengkoknya tuh belum dapat gitu. Kalau Bang Nurus tadi kan udah ngalir katanya. Makanya nanti ada insya Allah di hari Jumat itu kita mengeluarkan citra saya sebagai budaya Melayu kuat. Kemudian di hari Jumat yuk kita berbahasa mulai dari bahasa Melayu. Pada saat berbahasa Melayu ya situlah kita pantun-pantunnya dikemukakan. Terus ada lagi Bang Nurusnya yang saya tidak maksa ya, yang namanya Bu EN itu kan guru bahasa Indonesia. Iya, dan orang Kebumen ya. Orang Kebumen bukan orang sini. Mendoknya sih kuat. Sampai beliau kata gitu, Bu anak-anak saya kita bagus. Pada saat anak-anak itu terlambat, nggak bisa masuk kelas kalau tidak berpantun. Awalnya dipaksa, sekarang jadi pembiasaan. Begibu dengan ketemu WN berpantun, ya gitu. Jadi itu pembiasaan awalnya. Kemudian pertama pembiasaan itu dipaksa, kemudian ya yang namanya orang dipaksa kan nggak suka nggak apa ya. Tapi saya dengan tim tetap panggil budayawannya, jangan di sekolah aja, yuk bawa ke museum, bawa ke keraton akademi, bawa kemana yang ada budaya-budaya Melayunya. Nah, dari pembiasaan sekarang menjadi budaya. Alhamdulillah di Tetra ini akhirnya kalau sudah berkata, saya paling suka untuk Bang Taufik orang yang gagah. Ngalakom di atas takut. Alhamdulillah Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum nutup. Belum nutup podcast ini. Baru contoh sebanyak. Berarti memang kolaborasi ini ya Pak Nurus dan Bu Neneng bukan kolaborasi sehari dua hari gitu ya, tapi sudah memakan waktu yang sangat lama gitu ya, dan alhamdulillah terjalin sangat indah, apik dan berkesinambungan gitu. Nah,
koalisi permanen. Koalisi permanen, Masya Dan Allah. Harmonis. Serasi. Baik. Karena kan ta'aruf. Aduh. Oh iya. Saya jadi Luar biasa. ini berdua aja kayaknya podcast ya. Saya di sini aja gitu. Saya mau ini sih harapan nih Pak Nuri sendiri sebagai CEO ya, katakanlah seperti itu untuk komunitas Rumpun Berpantun. Harapannya nih Bang Nuris ke depannya, apakah berhenti di peringatan pertama saja atau berlanjut atau seperti apa, dan kolaborasi yang ingin kembali dibangun bersama Tetra nanti? Saya mengutip harapan dari Profesor Dr. Umar Zain Iya, almarhum ya. yang hadir di seminar Perlunya Indonesia Memiliki Hari Pantun. Betul. Beliau memiliki klinik pantun. Beliau adalah profesor doktor yang dokter, Bu. Iya. Ahli betul. bedah, Iya. kemudian punya klinik kesehatan, tapi juga punya klinik pantun. Ini menunjukkan antara ilmu saintifik, ilmiah murni dengan sastra itu bisa ta'aruf, Berpadu. bisa ta'aruf ya, bisa berkoalisi secara permanen. Baik. Nah, ketika diwawancarai oleh jurnalis sastra, siswa-siswi Tetra, saya ingat betul harapan beliau ditempatkan di SMA Tetra. Iya. Kenapa Betul. kepada SMA? Karena di tempat kami yang di Medan, Sumatera Utara, tidak lagi banyak pelajar-pelajar yang mau belajar pantun, Betul. yang mau berpantun. Iya. Dia malah pingin podcast, tapi tidak berkesampaian karena ketika pulang ke Medan, Iya. beliau menurun kesehatannya sampai meninggal dunia. Saya kira ini sebuah legacy, sebuah warisan yang memang sudah ditabalkan oleh seorang profesor doktor, guru besar yang cinta kepada sastra dan menempatkan harapannya kepada siswa Tetra. Masya Allah. Saya tidak tahu kenapa SMA yang lain tidak segreget Tetra untuk menyambut. Barangkali ini wasilah dari orang-orang tua yang Betul. mata majemuk bisa melihat di mana ruh pantun itu akan menetap. Masya Allah. Barangkali ini kajian-kajian metafisik yang betul. Ibu Neneng dari Jawa Barat yang punya genetik seni budaya, ekspresi seni tinggi dari negeri Pasundan, dari negeri Siliwangi dengan kujangnya, ketemu di sini dengan mandaunya, dengan sungai terpanjangnya di Indonesia, menghubungkan garis-garis sastra dunia, serat-seratnya melalui perairan. Dan di bawah garis Katulistiwa, SMA Negeri 4 ini ternyata punya siswa, biarpun dia kalangan menengah, tapi punya gairah untuk berekspresi seni, berekspresi budaya. Sehingga ketika bersembang pantun, memecahkan rekor 12 jam non-stop, SMA Negeri 4 itu penampilan terbaik, Bu. Disambut dengan kembang manggar, dengan hadrah, dengan tari, dengan luar biasa. Dan itu dipuji oleh wali kota. Ketika tampil, kemudian saya lapor kepada Pak Wali Kota. Dia bilang SMA Negeri 4 mantap. Saya ini nggak sampai melayang, tapi luar biasa memang. Kan setuju kan, Iya, Ibu? setuju kan. Betul. Dan pada saat Rumpun Berpantun itu ada berkunjung, bukan secara dadakan, tidak Bang, karena kita sudah terbiasa. Iya. Saya klik, anak-anak silakan tampil. Betul. Luar biasa, alhamdulillah bisa diterima dan bisa didelivery dengan baik juga. Dan saya ingin menambahkan keterangan bahwa ketika WBTB Ketuk Palu, perjuangan dari tahun 2012 sampai 2020 Indonesia dan Malaysia tidak hanya putus sampai Ketuk Palu itu, Betul. tapi 1 tahun itu dievaluasi, itu bisa dicabut, Bu. Bisa dicabut. Maka rekaman dari SMA Negeri 4, wawancara, penampilan, Bu Ai ikut membuat roadmap pantun Kalimantan Barat untuk mewarnai pantun dunia dan UNESCO. Itu semua dilampirkan, Bu. Dilampirkan ke UNESCO sebagai laporan pertanggungjawaban, dan itu kalau dibuka di UNESCO itu semua barang ada Masya Allah. sebagai artefak sejarah kita semua. Tidak ada SMA lain, Bu. Tetra bisa, Tetra juara. Baik, Bu Neneng, itu luar biasa Iya. sekali kolaborasinya, apik dan Luar biasa. hampir melayang tadi saya udah mulai Iya. terangkat-terangkat ini kursinya Saya ya. nanti tahan ini ya. Saya khawatirkan.
Ya, kedepannya Bu Neneng, harapannya terhadap anak-anak, apakah tetap mencintai budaya ini? Apa saja sih sebenarnya budayanya selama generasi ini tidak melupakan jati dirinya ya? Kemudian terutama pantun yang sudah mewarnai Tetra luar biasa. Kemudian harapan kedepannya juga terhadap kolaborasi manis ini seperti apa? Seperti tadi yang Bang Nurs bilang bahwa SMA 4 meskipun dari kalangan menengah saya akan anulir. SMA Negeri 4 adalah oke menengah tapi outputnya luar biasa. Yang pertama, saya selalu bertutur ke anak-anak, nak, yang namanya pantun itu adalah kesehari-harian, seperti bahasa ibu. Jadi kalian jangan sekedar hahaha hehehe ketawa, cuman pendengar, penikmat pantun, bukan waktunya lagi. Kalian punya potensi untuk menciptakan pantun itu, mendesainnya, menampilkannya, dan satu terakhir memaknainya. Karena dari mereka pada saat membuat pantun, mereka berpikir bagus, mana pilihan-pilihan kata-kata yang beretika, jadi sikapnya juga menunjukkan santun, kreativitasnya itu jalan, dan satu lagi tanggung jawab sebagai pelestari budaya itu sudah mulai melekat. Kalau bukan kalian ini yang buat sekarang ini, coba siapa lagi? Karena kalian akan tergerus oleh dunia IT yang tidak mengenal moral. Kalau kamu tidak merawatnya dengan baik, maka dengan semua potensi IT yang mumpuni juga, hayu di situ pantun lebih dimudahkan. Sehingga saya harapannya khusus untuk Tetra, yuk kita bisa, dan kalian sudah membuktikan. Pantun bukan sebagai penikmat saja, kalian sudah mencipta, menampilkan, dan satu memaknainya. Dan itu insya Allah kami kawal, kami giring. Dan satu lagi tentunya dukungan dari Serumpun Berpantun tetap harus evaluasi dan memonitoring kami selalu, sehingga kami tetap kami selalu ada karena kebersamaan ini. Itu saja Bu Ain. Luar biasa, bolehlah terakhir dulu ya. Luar biasa ini. Di kesempatan ini kami dari Tetra Bicara ingin mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman Serumpun Berpantun. Alhamdulillah, luar biasa. Perjuangan hebatnya, keren sekali, dan membuahkan buah yang sangat ranum dan manis. Tanggal 17-16 nanti goalsnya insya Allah akan dihadiri oleh duta besar beberapa negara. Kemudian juga insya Allah Bapak Presiden mungkin ya hadir untuk sejumlah menteri. Pontianak sebagai tuan rumah kota pantun dunia, dan Kalimantan Barat sebagai provinsi pantun dunia. Hebat. Bisa diundang pemirsa. Iya. Paling tidak mengabarkan. Betul. Iya. Ada link pendaftaran. Iya, jelas. Dan SMA Negeri 4 Pontianak lewat Julai Sastra dan seluruh aktivitas akademikanya, kemudian betul, dan podcast Tetra Bicara pastinya akan terus mengawal dan mensupport. Kita akan bantu untuk terus menyiarkannya Ibu Neneng ya, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Nur Iskandar untuk kesediaannya hari ini. Saya tahu Bapak sibuk sekali. Boleh, silahkan Bapak. Iring berarak-arak. Lawar. Pula di depan sepakat. Lawar. Naik seiring, turun bersorak. Memang hebat SMA Negeri 4. Masya Allah. Oh tidak mau? Oh iya, silahkan. Bunga melati, harum mewangi. Cantik. Diikat rapi dengan benang sutra. Cantik. Hari Pantun kita rayakan penuh arti. Mari lestarikan budaya untuk bangsa tercinta. Masya Allah. Perfect. Edisi yang luar biasa kali ini. Saya sebagai pemandu acara begitu bahagia dan senang sekali karena hasanah budaya melimpah dan kita jadi bagian dari pelestarian itu. Sobat Tetra, demikian tadi Tetra Bicara kita pada edisi kali ini. Saya Aimar Hayanti, memandu acara. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Kita kembali akan bertemu lagi di podcast Tetra, tempat di mana semua informasi tentang Tetra dan support sistemnya dijahit jadi satu. Tentunya di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra dan Tetra bisa, Tetra juara. Terima kasih banyak Ibu Neneng. Terima kasih. Terima kasih.
Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra.